Halo anak-anak kelas 5, apa kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan tetap sukacita selama belajar dari rumah. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasanya, Ibu mau mendengar ungkapan syukur dari kalian, dan Ibu berikan waktu untuk kalian menyampaikan hal apa yang membuatmu bersyukur di hari ini. Silakan boleh sampaikan secara pribadi. Ibu percaya semua anak-anak selalu menyatakan syukurmu atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu di setiap hari. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua ambil sikap doa yang baik, duduk dengan rapi, lipat tangan, dan doa ini kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di hari ini kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, terlebih nafas kehidupan. Saat ini kami akan memulai seluruh aktivitas pembelajaran kami. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami, memberikan kami hikmat untuk mengerti setiap pembelajaran yang kami terima di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, seperti biasanya, Ibu mau mengingatkan kembali mengenai hal-hal yang perlu kalian persiapkan untuk belajar dari rumah. Yang pertama, pastikan kalian sudah menyiapkan Alkitab. Yang kedua, menyiapkan skenario pembelajaran untuk minggu ini. Yang ketiga, pastikan kalian sudah duduk dengan rapi dan menggunakan seragam lengkap. Dan yang keempat, menyiapkan alat tulis menulis. Jika kalian sudah siap semuanya, mari kita mulai pembelajaran di hari ini. Oke, kalian masih ingat tidak ya untuk pembelajaran kita pada minggu sebelumnya? Nah, pada minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang janji penyertaan Allah kepada Yosua. Nah, masih ingat tidak ya dengan janji penyertaan Allah kepada Yosua? Mari kita lihat sama-sama di bawah ini, apa saja yang menjadi janji penyertaan Allah kepada Yosua, sebagaimana tertulis dalam Yosua pasal 1, ayat 3, 4, 5, dan 6. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu. Kemudian, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Kemudian Tuhan juga berjanji, aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Kemudian pada ayatnya yang ke-6, dikatakan bahwa sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang penyertaan Allah dalam menyeberangi Sungai Yordan. Mari siapkan Alkitab kalian. Silakan buka dari kitab Yosua pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14, sampai dengan Yosua pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18. Pembacaan ini akan kita baca secara bersama-sama. Ibu akan hitung 1 sampai 3, kemudian kita akan membacanya bersama mulai dari ayatnya yang ke-14. 1, 2, 3. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi Sungai Yordan,
para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu, mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, Sungai Yordan itu, sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tetangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Kita lanjut pada pasalnya yang keempat, mulai dari ayat yang pertama. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu, jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu, batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa mereka lah ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada sampai sekarang. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan, sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke daratan Yeriko untuk berperang. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Firmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian,
keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Allah adalah setia. Ia memegang janjinya kepada Yosua. Janji penyertaannya senantiasa dirasakan Yosua di sepanjang perjalanan menuju tanah Kanaan. Salah satu tugas berat yang harus dilakukan Yosua adalah menyeberangi sungai Yordan. Ini bukanlah pekerjaan yang mudah, karena kondisi sungai Yordan saat itu sedang meluap airnya. Masih ingatkah anak-anak ketika Allah meminta Musa untuk menyeberangi Laut Merah? Kini Allah yang sama telah melakukan perbuatan ajaibnya bagi Musa, juga akan melakukannya bagi Yosua. Sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan, Yosua meminta bangsa Israel melakukan persiapan, yaitu dengan cara menguduskan diri mereka. Sungguh suatu hal yang sangat mengherankan, Yosua tidak meminta mereka segera membuat jembatan atau perahu untuk menyeberangi sungai Yordan, tetapi Yosua memerintahkan mereka untuk menguduskan dirinya. Bagi Yosua, menjaga kekudusan hidup adalah hal yang sangat penting untuk mempersiapkan diri mereka melihat perbuatan ajaib yang akan dikerjakan oleh Allah. Oleh karena campur tangan Allah semesta, Yosua dan umat Israel dapat menyeberangi sungai Yordan, sekalipun aliran sungainya sangat deras dan tidak mungkin untuk diseberangi. Itulah sebabnya sungai ini menjadi tempat perlindungan yang paling aman bagi bangsa-bangsa di sekitar Kanaan dari serangan musuh, karena mereka yakin bahwa musuh tidak akan mungkin bisa melewati sungai yang deras ini. Namun Alkitab menyatakan bahwa ketika kaki para imam pembawa tabut perjanjian menyentuh air sungai Yordan, secara ajaib sungai itu terbelah menjadi dua dan bangsa Israel pun melintasi dasar sungai yang menjadi kering itu. Bangsa Israel melihat mujizat yang luar biasa di sungai Yordan, karena mereka mau taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Allah adalah setia. Janji penyertaannya kepada Yosua sungguh nyata. Kisah menyeberangi sungai Yordan menjadi bukti nyata bahwa Allah menepati janjinya menyertai Yosua di dalam proses penggenapan janjinya. Hal ini juga semakin menguatkan iman Yosua dan bangsa Israel bahwa Allahnya adalah Allah yang hidup dan penuh kuasa. Ketika bangsa Israel telah melewati sungai Yordan, seperti yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Yosua, bagaimana bangsa Israel harus membuat tugu peringatan. Tugu peringatan yang disusun dari 12 batu itulah yang menjadi tanda pengingat bagi mereka akan kebesaran perbuatan Allah bagi umatnya. Demikianlah Yosua berkata, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu. Nah, anak-anak sekalian, melalui kisah yang kita pelajari di hari ini, kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang setia. Janji penyertaannya kepada Yosua itu sungguh amat nyata. Kisah menyeberangi sungai Yordan menjadi bukti nyata bahwa Allah menepati janjinya menyertai Yosua di dalam proses penggenapan janjinya. Hal ini juga semakin menguatkan iman Yosua dan bangsa Israel bahwa Allah-Nya adalah Allah yang hidup dan penuh kuasa. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Bukankah juga Allah melakukan hal yang sama bagi kehidupan kita masing-masing? Allah menunjukkan kasih setianya, Allah menunjukkan janjinya, kuasanya bagi kita, hingga kita bisa ada sampai saat ini.
Anak-anak yang Ibu kasihi, kita akan menutup pembelajaran tadi saat ini. Untuk itu, mari kembali siapkan hatimu, ambil sikap duduk yang baik, lipat tanganmu, dan mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran. Tuhan Yesus yang baik, di hari ini kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami selama pembelajaran di hari ini. Kiranya apa yang sudah kami pelajari dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati kami ya Tuhan dalam aktivitas kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan sama-sama ucapkan God bless you and I love you. Dalam hitungan ketiga, Ibu akan hitung, kemudian kita akan sama-sama ucapkan. 1, 2, 3. God bless you and I love you. Bye-bye. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.